Jadi kan kalau misalkan kita ya persiapan sebelum take gitu ya, kita buat topik gitu kan. Gue kan sering kali gue nyari-nyari inspirasi itu di Twitter ya. Terus walhasil ya untuk topik hari ini gue buka Twitter last malam. Terus gue cari-cari inspirasi gitu kan. Tapi jujur pikiran gue diganggu oleh hal-hal yang meramaikan di timeline gue semalam. Apa tuh yang ramai di timeline lo semalam? Jadi ada suatu isu soal punggawa timnas Indonesia. Berkaitan dengan punggawa timnas Indonesia. Seorang bek kiri. Bek kiri andalan timnas Indonesia beserta. M. Nasuha. Bukan. Zulkifli Syukur. Udah lama juga. Tentang bek kiri ini dengan istrinya gitu kan. Nah, ya gara-gara itu gitu kan kayak banyaklah asumsi liar, asumsi liar dari netizen gitu kan sampai akhirnya per tadi sore itu si istrinya tuh ya semacam bukan klarifikasi ya, cuman kayak mencoba untuk meredam apa ya opini-opini masyarakat gitu di Instastory-nya dan di-repost sama si bek kiri itu juga gitu kan. Jadi intinya tuh ya kita kan sebagai netizen itu kan ya cuma bisa mengamati ya. Betul. Ya kan, janganlah cepat-cepat mengambil kesimpulan gitu kan. Nah tapi emang harus diakui isu itu tuh menyebabkan asumsi-asumsi negatif lah gitu kan. Pasti. Ya padahal kita harus ingat isu yang harusnya kita bahas kalau negara ini sedang tidak baik-baik saja. Wah. Besok katanya ada rencana pada mau turun ke jalan. Oh gitu. Jadi tuh kita tuh jangan fokus sama tampilan yang background itu agak keungu-unguan. Oh, aduh. Tapi kita fokus dengan background biru. Yang biru. Biru aja lah. Darurat. Iya. Darurat. Iya. Soalnya kalau yang keunguan bisa jadi kan mirip doang kan. Iya. Mirip. Bisa jadi mirip doang. Warnanya mirip kan, maksudnya ungu tuh mirip pink, bisa jadi warna lain kan. Iya. Nah cuman gini nih, maksud gue kan itu ya asumsi-asumsi negatif atau bisa disebut sebagai suuzon gitu ya. Betul. Tapi kalau ngomong soal suuzon nih di situasi-situasi kehidupan sehari-hari gitu ya, banyak tindakan tuh yang memicu suuzon nih. Ya, Contohnya yang pertama gitu. Kalau misalkan ada cowok nih. Iya. Cowok tiba-tiba dia tuh sebenarnya adalah sosok yang cool gitu, cowok yang cool. Oke. Tiba-tiba dia story ceweknya. Atau dia ngepost di feed ceweknya. Ngepost di feed ceweknya. Ngepost di feed dia. Isi ceweknya. Foto ceweknya, iya, background ungu. Iya, terus Gak mungkin ya. Jangan itu lagi. Jangan. Itu kan orang-orang tuh jadi kayak berpikir gitu, punya asumsi gitu kan. Ini kayaknya lagi berantem nih. Lagi ada masalah. Tapi emang gue lihat lumayan sering bahwa cowok-cowok gitu yang sebenarnya dia jarang ngepost di Instagram, dia jarang ngepost Instastory juga gitu segala macam. Tapi ketika suatu hari dia ngepost Instagram bareng ceweknya, itu orang-orang sontak langsung mikir, wah ini pasti lagi berantem nih. Lagi ada apa-apa nih. Baru baikan nih gitu loh. Bahkan belum baikan, justru kayak proses kayak aduh ini cowoknya gue gak tahu nih harus ngapain aja. Iya. Post foto-foto lama. Itu mungkin aja benar sebetulnya. Kalau cowok lagi ngepost ceweknya tuh biasa lagi berantem. Tapi kan sebenarnya mungkin juga sebaliknya. Cewek juga mungkin aja kan lagi cowoknya lagi marah terus dia ngepost foto sama cowoknya. Ngepost juga ya. Iya. Pernah kalau kayak gitu? Ke cewek gue pernah sih. Lu pernah? Pernah. Lu story pada saat itu? Enggak, kebalik. Kayaknya waktu itu gue yang lagi marah terus dia jadi ngepost gitu. Terus reaksi lo ketika lu marah terus ngeliat dia story itu gimana? Apakah terbujuk hati lo? Apakah? Ya enggak lah, kan itu cuma ngepost. Ya udah aja. Oh, itu enggak lu react, enggak lu apa story-nya? Enggak. Jahat. Aku jahat sih. Dia lebih jahat ya? Jangan dong, jangan bahas kayak gitu. Tapi mungkin juga gini Le, misalnya ada suatu pasangan gitu ya, cowoknya misalkan sering ngepost gitu. Enggak sih, kalau biasanya yang lebih sering ngepost tuh ceweknya ya. Cewek lagi sering ngepost, tiba-tiba jarang ngepost. Orang-orang ya, orang langsung suzon tuh. Wah, lagi renggang nih. Waduh. Back on the market nih. Iya nih. Lagi IPO nih. Lagi open market nih, iya kan? Iya nih. Masa gitu aja. Iya. Wah, kok dia
kayaknya si itu udah gak sama si ini nih. Iya, iya, Hah, iya, kenapa? iya. Udah jarang ngepost. Oh gitu. Tapi itu bahaya juga sih, emang asumsi bahaya gitu ya. Iya. Ada juga misalkan cewek nih ya kan. Ah. Dia mungkin selama ini pas pacaran gitu kayak ya biasa aja lah, dia main sosmed juga ya udah ngapus santai, tiba-tiba sering selfie nih story-nya nih. Waduh, abis putus tuh kayaknya tuh. Gak soalnya gue pernah punya teori dan ini pernah gue tulis di Twitter gue juga. Yeah. Bahwa ada 2 tipe orang yang sering banget ngepost Instastory. Satu, orang baru jadian. Iya. Yang kedua, orang baru putus. Itu menurut Kalau gue. baru jadian gimana? Kalau orang baru jadian tuh dia ngepost sama pasangannya terus. Tapi kalau orang baru putus, dia ngepost foto-foto lagi kegiatan. Biar kayak, I'm okay loh gitu. Tapi biasanya tuh kalau orang Ayo mau kayak Iya kan? gue bisa tetap beraktivitas loh gitu loh tanpa gua ada ya. gak apa-apa tanpa lo gitu kan. Padahal lagi malam-malam Iya. bernadia. Waduh, ya kan? Paginya kan kayak aku tetap bisa berangkat yoga. Gitu. Iya. Oh itu kan biasanya story badan lagi kebalik. Apa? Badan lagi kebalik. Iya. Terus ada pelatih lagi mencoba menyeimbangkan. Iya. Biasanya kan kalau udah kelar latihan, thank you Kak ini. Kenapa kalau cowok-cowok abis latihan apa ya? Cowok abis latihan apa sih biasanya? Olahraga. Lempar lembing. Enggak dong. Anggar. Gobak sodor olahraga tuh kayaknya. Latihan. Cowok abis latihan tenis. Iya, misalkan. Jarang tuh kayaknya thank you coach. Misalkan coach Iwan gitu. Thank you coach Iwan. Iya, jarang ya. Udah sabar banget ngajarinnya. Kok jarang kayak gitu ya? Kok jarang ya kayak gitu ya cowok. Soalnya kan cowok kan yang penting fotografer. Apalagi kalau futsal atau main soccer kan. Yang penting fotografer. Aku baru kepikiran kayak kebalik ya. Cowok tuh jarang foto emang. Tapi kalau lagi olahraga dia harus ada fotografer. Iya, Cewek lagi yoga kayaknya gak harus ada fotografer deh. Ya kan HP-nya diberdiriin sama dia. Ditaruh di balik bata ya. Bata apa gila? Emang di proyek. Jadi kalau yoga tuh ada kayak bata gitu. Bata apa gila? Tuh, lo gak tahu kan? Oh. Iya. Oh tapi ini topik olahraga seru sih. Kalau misalnya Iya. kita bahas, mungkin suatu saat kita bisa. Iya. Dan kita akan panggil mungkin guru yoga kali ya di sini ya. Iya. Pak Yoga kan? Bukan. Di tongkrongan panggilnya Agoy. Nah, ada satu hal lagi yang sangat-sangat banyak disuuzonin. Apa tuh? Yaitu kan ada ya orang-orang yang hubungannya backstreet sama pacarnya. Terus tiba-tiba di tengah-tengah dia backstreet ini kita gak tahu apa-apa tuh kalau dia pacaran. Tiba-tiba dia udah lamaran aja. Atau tiba-tiba lamarannya jaraknya sama nikahnya tuh deket banget. Gitu. Tiba-tiba udah nikah aja nih. Pasti MBA. Seuzon tuh. Itu seuzon yang ya sebetulnya kemungkinan ada benernya. Mungkin aja bener. Tapi kan sebenarnya mungkin aja enggak. Oh jadi kayak ini kok itu udah hamil, ambil S2 bisnis gitu. Nah, MBA. iya bukan dong, bukan. Sama ini nih. Apa? Ada satu lagi kebiasaan orang Indonesia yang ini suuzon parah banget sih menurut gue. Ini udah mendarah daging ke tulang-tulang, udah sampai ke ubun-ubun. Gimana tuh? Yaitu kalau misalnya ada temennya yang lahiran, itu temen-temennya nih langsung jadi peserta Olimpiade Matematika. Gimana tuh? Ngitungin jarak dari hamilnya, nikahnya sampai lahirannya dihitung semua. Dikalkulasiin. Begini ya? Iya, untuk ngitung apakah ini MBA atau enggak. Itu orang Indonesia tuh. Nggak, terus masa abis itu pas dilihat-lihat post sebelumnya perut cewek di zoom. Iya. Sama gini. Iya waktu itu gue ketemu di kondangan si itu dia udah pakai bajunya juga bukan yang gombrong. Iya, gombrong. Padahal lagi zaman ya baju gombrong kan. Baju bumil friendly gitu kan. Suzon banget Iya. ya. Masa di zoom perut. Iya, walaupun sebenarnya mungkin aja bener sih ya. Iya kan. Tapi baik kita kan gak boleh asumsi seperti itu. Iya. Itu masalah dapur lah. Coba Le, apalagi Le, suuzon yang sering kita temui di sehari-hari. Mungkin kita menjauh dulu urusan ini ya, hubungan gitu. Oke. Gue tuh kayak, gue kan sebagai seorang lelaki gitu, cukup sering lah makan di pinggiran gitu kan. Oke. Maksudnya kayak ya udahlah misalkan Iya lapar. dong, lu kalau makan di tengah ntar ditabrak. Garing si baru. Anjir. Garing udah keluar dari Niji ya. Dilanjutin. Kucing dong Garing.
Garong. Nasi garong. Goreng. Pencitraan dong masuk goreng-goreng. Gorong. Siapa tuh? Yang kayak gitu siapa? Apa? Yang kayak gitu siapa? Gini. Ratatouille kan? Enggak, Wakanda. Oh, di negeri Wakanda. Negeri plus 26. Plus 26, ada plus 26. Ada nih gue perhatiin nih. Ini kayak misalkan kayak lagi lapar gitu ya. Terus kayak ya udahlah apa yang ada di pinggiran gitu. Misalkan ya udah makan bakso nih ya kan. Makan bakso. Pas makan kok begini sih rasanya. Intel nih kayak Intel. Oh, iya. Tapi gue gak pernah lu sama sekali menemukan ada misalkan tukang bakso gitu bawa HT. Gitu ya? Kayaknya udah bukan HT sih sekarang sih. Apa? Ya terlalu kelihatan dong. Kan ada semua orang sekarang punya handphone sih kayaknya. Misalnya udah punya smartphone tinggal WhatsApp-WhatsAppan aja atau Telegram gitu kan. Itunya tapi di WhatsApp tetap kayak saya nemu bandar ganti gitu di WhatsApp. Iya. Ganti. Iya, kopi itu kan. Roger Dead. Ya gitu kan kayak aduh, ini kayak Intel gitu. Padahal ada lo cerita Intel jualan bakso. Terus baksonya enak. Laku akhirnya dia stop jadi Intel. Terus buka bakso sekarang. Buka bakso sekarang. Namanya? Samrat. Masa sih? Ngarang cepet. Kayaknya enggak deh. Sekarang franchise udah ada di mana-mana di Indonesia. Enggak. Gue lebih percaya bakso bujangan. Karena kan udah pada tutup-tutup tuh. Maksudnya tinggal sisa beberapa lah. Ada beberapa bakso bujangan yang udah tutup nih. Oh jadi lu gak percaya sama kreativitas Intel? Enggak sih kayaknya. Tapi ngomong soal makan pinggir jalan ya. Ada juga kayak makanan yang kayak ramai banget gitu kan. Ramai banget terus kayak pas datang biasa aja gitu. Pusigihan kayaknya. Iya. Pusigihan. Enggak, gue pernah makan di Malang. Di kota Malang gue pernah makan ayam goreng sambal bawang gitu di dalam di atas cobek gitu lah. Enak. Terus kayak temen gue lagi makan kan sama gue rame-rame terus kayak ini kata temen gue ada iler pocongnya, ada ini ada itu gitu-gitu. Enggak lagian kok pocong ngiler ngapain ya maksud gue ya? Gue juga nggak tahu ada iler tuyul lah apa segala macem. Terus ada juga yang katanya warteg terkenal di di Tebet katanya di yang udah jadul banget itu kuah kan? gulenya apa kuah apanya gitu ditaruh kos kaki katanya. Biar. Nggak tahu gue. Emang gulai kaos kaki ini ya menunya ya? Bukan dong. Ini best seller kita gulai kaos kaki. Nggak ada. Enggak lagi maksud gue kalau dimasukin kaos kaki ke gulai dong yang enak gulainya doang dong gue bagi segan ya kan. Iya tapi itu mungkin jadi aji-ajiannya lah. Mantra-mantra itu di situ. Jadi kalau pakai kuah gulai fix enak gitu. Oh kalau pakai gulai. Jadi tanpa diminta gitu misalkan kan saya pakai orek, dadar sama itu deh usus. Ambil dia diem ngambil kue gulai. Enggak. Bukan gitu lah. Lebih ke orang Indonesia kan kayak kering amat nih makanan gue nih. Kasih kuah. Iya kan? Kuahin. Iya, kasih kuah dah tuh kuah itu. Sama kuah serundeng sama sambal. Nggak bayar tapi tetap nambah cita rasa gitu kan. Kuahnya kuah apa mas gitu. Pasti gak yang beli yang bening tuh. Pasti kan ada kayak santan-santannya. Biar ada warnanya gitu. Kering amat nih makanan gue gitu ya. Orang Indonesia banget tuh. Dulu gue pernah ya. Gue lagi ada suatu event lah, event mang. Terus udah nih kayak itu ada ya dalam satu grup gitu, ada cewek-cewek juga. Cewek-cewek baru gue kenal hari itu, cuman gue tahu lah kalau misalkan dia tuh kayak anak-anak internasional segala macam gitu. Terus ya udahlah makan di warteg nih. Makan di warteg. Buset gue lihat pilihan menunya. Kering banget tuh tau gak sih? Ikan yang kering-kering tuh kecil-kecil. Bukan kecil-kecil tapi yang agak-agak kayak ikan asin bentuknya. Cuman yang agak keras gitu dia pada itu terus orek kering sama apa ya pokoknya anjing. Ini menu kering banget anjing kayak gak nikmatin. Nggak, tapi anak internasional makan itu tuh. Iya kayaknya dia juga bingung pas sampai sana milih mana gitu. Emang kan. pilihan makanan cuma itu? Enggak ada mungkin kayak ceplok biasa kali. Enggak ini event internasional apa sih DWP? Enggak bukan eventnya enggak internasional. Oh eventnya enggak internasional tapi sama anak-anak internasional. Oh. Ini ketahuan sih. Pasti kan kita kan ada itu kan tadi kan kuahin bang gitu. Iya. Pakai sambal bang gitu. Anjing kering banget. Minumnya teh tawar tuh ya? Teh tawar. Pasti tuh. Enggak. Dia enggak mau pakai es itu kan. Oh iya. Jadi aku. Iya. Terus ada lagi nih. Gue tuh nggak tahu kenapa, entah gue kena
apa ya semacam kutukan atau gimana gue juga nggak ngerti. Tapi sejak tahun 2016 gitu 2017 gue tuh hampir selalu tiap tahun itu setahun sekali aja minimal gue tuh ke dokter mata ke Jakarta Eye Center karena selalu ada mata gue yang bintitan entah yang kanan atau yang kiri. Selalu setiap gue habis bintitan nih, misalnya gue lagi bintitan nih mata gue ya kan kelihatan kan kalau bintitan kan. Terus kayak kenapa mata lu? Bintitan gitu kan. Terus, ngintipin cewek mandi. Duh, maksud gue itu udah dari zaman dulu ya. Enggak, lagian tuh ngintipin cewek mandi tuh kesempatannya gak banyak-banyak banget tau. Iya lagi. Iya kan, maksud gue kayak di momen apa gitu kayak ada cewek mandi gitu. Terus kebetulan WC-nya ada ininya ventilasinya yang belum bisa begini. Enggak sering aja kejadian. Iya benar. Benar. Kapan terakhir kali lu ngintipin cewek mandi? Belum lama sih. Lo ngapain habis dari kakak-kakak pramuka lo? Ngapain lo? Iya kan pasti yang terbayang kalau ngintipin cewek mandi tuh ipen-ipen kayak gitu kan. Iya lagi pramuka lagi outbound ya kan. Kayaknya kalau lagi kehidupan di kota sih kayaknya jarang dari. Biasanya lagi LDK. Latihan dasar kepemimpinan gitu. Menjadi OSIS. Iya. Kalau misalkan di masuk pekerjaan, masuk kuliah, nggak jarang juga sering banget kita menemukan ada suuzon yang kayak pasti ordal nih masuknya nih. Gitu-gitu tuh. Itu sering banget tuh. Biasanya tuh ciri-ciri ordal di kantor tuh gimana kalau bisa menukar? Iya biasanya langsung kenal sama beberapa orang di situ gitu loh. Udah kenal duluan terus tiba-tiba kayak diajak makan tanpa kenal sama siapa-siapa itu udah ikut makan sama bos-bosnya yang gitu-gitu. Udah ngegengnya sama yang bos-bosnya. Iya gitu. Terus apalagi biasanya ya? Ini juga sih kalau misalnya kita ngomong soal makanan gitu kan. Kadang tuh kalau misalkan kita memilih makanan apalagi bakso, bakpao gitu, itu agak milih-milih gitu loh. Iya. Kayak pakai tikus deh. Iya. Di Malang tuh ada sate namanya sempol. Zaman gue kuliah dulu, sate sempol itu dia betul kayak sate, kayak apa daging gitu terus lapisin aci. Ya lo pasti tahu dong komposisinya persenannya banyakkan acinya pada daging lo tahu dong. Nah itu katanya kan daging sapi ya. Tapi dijualnya 1.000 per tusuk. Ya gue ngerti buat pasar mahasiswa memang harus murah. However, tapi kalau 1.000 tuh udah gitu masa tikus tuh. Ada buntutnya. Waduh. Tikus bang, bukan. Itu sini apa bang? Langsung ngeliat. Ada buntutnya. Tapi itu kayak gitu tuh ya. Kita tuh takut gara-gara dulu nonton reportase. Investigasi kan, yang suaranya di iya. Yang awalnya coba-coba pasti kan. Coba-coba ketagihan. Karena kan dulu ada bakso boraks gitu-gitu kan. Bener. Itu boraks kan? Iya. Maksudnya. Yang kayak gitu-gitu banyak tuh. Iya. Sama ini gue lupa tadi ngomong soal tentang hubungan. Biasanya tuh adalah teman-teman kita yang abis walk of shame misalnya atau habis zaman SMA, zaman SMP tuh habis nonton gitu kan. Tiba-tiba cowok sama cewek habis nonton salah satunya di lehernya tuh ada bekas gitu. Tanda lahir. Nah, kita kira kan begitu. Ya kan? Tapi kan kita kenal dia dari lama. Tanda lahirnya tadi sebelum nonton kagak ada nih. Ya kan? Tanda lahir ketemu gede. Pas berangkat dugem nih tanda lahir kagak ada di mari ya kan. Langsung suuzon kan orang-orang kan itu mengundang suuzon gitu kan. Gue langsung suuzon dong. Wah, pasti kena catokan nih gitu. Kena batu. Wah, kenapa ditimpuk anjing? Kenapa orang ditimpuk lagi pacaran? Bersih, ya kita positive thinking aja ya. Mungkin diisep bibir. Waduh. Emang iya dong. Emang iya. Oh enggak. Biasanya paling sering tuh serangga. Iya, kena catokan. Nama kena catokan sih sumpah. Kena catokan kayak setek bisa. Iya, kayak baru pertama kali begitu catokan. Iya. Padahal catokan udah ganti-ganti dari dulu ya. Padahal listrik rumahnya sering ngedon. Ngejedet bahasa kalau ngedon tuh kurang gimana gitu. Orang yang ngedon. Iya. Sama ini biasanya kalau lagi nongkrong. Ada kan pasti kita lagi seru-seru nih, lagi ngobrol-ngobrol, lagi asik ya kan. Kita bahas hal-hal yang lagi rame. Atau lagi gosipin temen ya kan.
Tiba-tiba ada satu yang mau balik. Kenapa tuh biasanya? Lu ngiranya kenapa tuh? Dan orang yang balikin itu yang biasanya baliknya malam. Iya. Tumben nih. Itu bangsa-bangsa jam 8 gitu gue cabut dulu nih. Iya, ada kepentingan nih pasti nih. Iya, masa udah janjian sama cewek. Iya. Terus biasanya gini, kenapa lu? Ini lu ya? Dia bikin cewek lu ya? Iya. Mau teleponan. Iya. Oh, sering deh mau teleponan tuh kenapa ya? Iya, suruh nemenin cewek lu ya. Sleep call ya. Sleep call. Mau teleponan tuh nyebelin sih. Ini cewek lu kalau nonton marah sih. Apa? Jadi kamu lebih milih teman-teman kamu apa sleep call sama aku? Oh enggak, gue kan bisa membagi waktu. Sleep call sama aku. Makanya kan kalau misalkan lagi nongkrong sama lu, gue suka ketiduran kan. Itu sleep call dibikin-bikin ya anjing. Gue lumayan sering lihat fenomena di zaman sekarang di sosial media terutama di YouTube juga bahwa Gen Z itu nggak suka kalau dia disebut Gen Z. Kenapa? Karena ini sebuah kesuuzonan dari generasi-generasi yang lainnya bahwa ini Gen Z mas mau Gen Z sama aja gitu kan. Gak bisa kerja. Iya, itu kan stereotip yang dibikin sama orang-orang gitu kan. Dan ternyata Gen Z itu dinilai lebih banyak negatifnya gitu kali ya. Mungkin kelihatannya ya. Sampai-sampai Gen Z-nya sendiri termasuk kita suka males kadang-kadang kalau disebut Gen Z gitu. Dav lo kan Gen Z. Enggak. Gen Z di bawah gue. Kita di perbatasan. Iya. Tapi kan gue 90-an kagak. Tetep aja lo Gen Z gitu loh. Tapi iya kan Gen Z itu suka males gitu kalau dirinya itu disebut Gen Z. Karena dia gak merasa punya sifat-sifat yang distereotipkan sama orang-orang itu gitu loh. Tapi emang stereotip itu apa sih biasanya seputar kayak ya Gen Z gak bisa kerja, Gen Z malas kerja, Gen Z dikit-dikit nyalain mental illness dan zodiak, gitu-gitu. Lu di kantor kayak gitu? Enggak sih, enggak. Tapi aku insecure bang gitu. Enggak. Aku gak bisa ketemu klien, aku introvert. Diterima tuh di tempat kerja enggak. Untungnya enggak. Tapi gue pernah nonton video TEDx. Dikasih sama bos gue juga nih. Karena kan di kantor gue sekarang banyakan Gen Z. Jadi katanya Gen Z itu suka sama 3 hal. Apa? Terkait pekerjaan nih ya. Yang pertama adalah Gen Z suka akan fleksibilitas. Jadi Gen Z gak begitu suka tuh jamnya diatur 9 to 5 gitu. Jadi dia rada-rada pengen ya sambil olahraga, sambil yoga, sambil apa ngapa-ngapain. Jadi maksudnya dia lagi kerja terus yoga dulu Enggak. Jadi secara waktu dan tempat dia fleksibel. Oh iya. Nah, tapi poin keduanya adalah Gen Z tetap suka punya cubicle di kantor. Oh gitu. Jadi dia pengen fleksibel secara waktu dan tempat. However di sisi lain gitu, dia tetap pengen dia punya meja di kantor sendiri. Pengen punya meja sendiri di kantor. Dan harus gitu. siku bentuknya tuh ya? Enggak. Enggak, jadi dia punya sanctuary lah ibaratnya kalau di kantor tuh. Gitu. Nah yang ketiga adalah Gen Z suka dapat free lunch, makanan gratis. Free lunch and freelance Gen Z. Enggak dong. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya milih makanan siang-siang tuh bingung juga tuh. Oh siang-siang. Iya. Lu bayangin ya, dalam kita kerja sebulan 22 hari. Berarti ada 22 kali kita mikir mau makan siang apa. Dan belum lagi kita misalkan nggak beli di dekat kantor. Misalkan kita belinya pakai ojol-ojol gitu kan. Pakai apa. Nah itu kan belum lagi lama apa segala macam. Nah itu butuh berapa lama tuh. Nah jadi Gen Z suka praktisnya juga lewat dapat free lunch itu. Tapi enggak kayaknya cewek-cewek di kantor gitu kayak jam segini boba yuk. Enggak, itu kalau sore-sore. Itu kalau sore-sore. Latiau yuk, latiau. Gue belum dengar tuh. Di kantor gue. Di kantor gue belum ada tuh. Latiau yuk, belum ada.